Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi dimensi 3, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti untuk lebih dalamnya kita akan belajar tentang jarak dalam ruang, khususnya jarak titik ya. Nah, sebelum masuk ke titik, garis, dan bidang, perlu diketahui dimensi 3 itu berarti bangun ruang ya. Ada yang namanya kubus, kemudian yang A itu kubus ya, yang B apa itu nak? Yang B namanya apa? Balok. Yang C? Prisma segitiga. Prisma segitiga. Yang E apa E? Tabung. Yang E. Limas segitiga. Limas segitiga, betul. F? 5 segi 4. 5 segi 4. Yang G? Tabung. G nak, G. Gajah. 5 segi 5. 5 segi 5. Oke, betul. Lanjut. Nah, titik, garis, dan bidang. Apa itu titik? Nah, titik ditunjukkan dengan noktah dan ditulis dalam huruf kapital ya, bukan huruf kecil tapi huruf besar biasanya. Contohnya titik A, titik B, titik C, titik P gitu ya. Nah, kalau digambar seperti ini, bisa minta tolong untuk di mute dulu yang kalau belum Bu Jatuh tanya ya. Ada titik A ini ya. Ada titik A, B, dan P. Gampang ya, masih gampang. Lanjut. Apa itu garis? Garis merupakan kumpulan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya. Ya, untuk membuat garis memang butuh 2 titik. Tapi untuk menjadi sebuah garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya dan ditulis dengan huruf kecil atau 2 huruf kapital. Contoh. Nah, ini ada garis G. Nih ya. Ada garis K. Jadi kalau hanya 1 huruf berarti huruf kecil. Ya, kalau 2 huruf berarti huruf besar. A, B. Kemudian garis PQ. Gitu, atau garis BC gitu boleh. Kemudian apa itu bidang? Sebuah bidang memiliki luas yang tidak terbatas. Ya. Sebuah bidang cukup digambarkan wakilnya saja, yaitu suatu daerah terbatas. Ya, karena bidang itu luas tidak terbatas, tapi karena digambarkan di buku atau di kertas, jadi kita membuat perwakilannya saja. Nah, ini contoh gambarnya. Itu yang namanya bidang. Ada bidang segitiga, bidang segi 4, ada jajar genjang, ya, persegi juga. Ya, dan menyebutkannya kalau menuliskan namanya itu berkeliling ya. Jadi misalkan ini A, B, C, D memberi namanya A, B, C, D. Ya, jadi bukan misalkan saya punya persegi panjang, nulisnya A, B, C, D. Nah, ini kurang tepat. Ya, kalau seperti ini salah. Boleh melingkarnya tidak harus searah jarum jam. Boleh balik gini boleh. Yang penting berkeliling ya. Jadi boleh misalkan bidang beta ini saya beri nama, saya rename jadi misalkan bidang PQ RS. Nah, gitu boleh. Gitu ya, Nana, jelas?
Dengar suara saya? Dengar, Bu. Iya. Jelas, Bu. Ya. Berikut komponen dalam sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini ya. Memberi namanya juga seperti yang Bu Jati bilang tadi ya. Jadi ini A, B, C, D. Nah, kalau A-nya di sini berarti E-nya ya di sini. E, F, G, H. Nah, jadi beraturan, tidak semaunya sendiri. Nah, kubus itu salah satu komponennya adalah titik sudut. Ada berapa titik sudut kubus? 8. 8, betul. Apa saja kalau disebutkan berarti? A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, betul. Berarti titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, dan H. Lanjut. Rusuk. Ada berapa rusuk dalam sebuah kubus? Rusuk itu yang apa? Yang membentuk kerangka kubus ya. Ada berapa? 12. 12. 12, betul. Kalau disuruh menyebutkan. A, B, B, C. Iya, betul. A, B, B, C, C, D, A, D. Terus atas. E, F. Ya, apalagi? F, G. Kemudian G, H. E, H. Nah, sekarang rusuk tegaknya. Apa rusuk tegak? AE. Betul. AE. Kemudian BF. CG. Dan DH. Nah, itu ada 12 ya anak-anak. Lanjut. Secara cepat saja. Bidang sisi. Nah, ini sudah ke bidang. Bidang sisi kubus ada berapa? Jadi dinding-dindingnya ada berapa? 6. 6. Ya, dinding yang tegak, sisi tegak, kemudian alas dan tutup ya. Untuk yang alasnya namanya A, B, C, D. Kemudian untuk tutupnya namanya E, F, G, H. Ya, untuk yang bidang tegaknya ya, yang berdiri-berdiri itu namanya bidang tegak ya. Itu ada A, B, F, E. Kemudian apalagi B, C, G, F. Nah, menyebutkannya diperhatikan ya, Bu Jatu ini ya. B, C, G, F. Nah, lingkar ya. Diputer nggak apa-apa, yang penting nggak nyebrang gitu. B, C, G, F, kemudian C, D, H, G. C, D, H, G. Terakhir A, D, H, E. Nah, ada 6. Lanjut. Masih di komponen sebuah kubus. Nah, ini mungkin istilah baru atau sudah pernah dengar, ada yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang diagonal sisi itu yang mana ya? Nah, atau diagonal bidang. Jadi bidang ya itu punya diagonal. Nah, tadi kubusnya ada berapa? Bidangnya ada 6. 6. Iya. Nah, setiap bidang itu punya diagonal. Nah, setiap bidangnya punya diagonal. Misalkan kita ambil ini BC, ini ya, BC,
GF. Nah, diagonalnya berarti apa untuk bidang itu? Berarti BG dan CF. Ya, ini BG dan CF. Nah, itu yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, tadi bidangnya ada 6. Padahal setiap bidang punya 2 diagonal sisi. Berarti untuk kubus punya berapa diagonal sisi? 12. 12, betul. Ya, ini perwakilan saya tulis, ini BG, CF. Ya, kalau yang bawah berarti AC, BD, gitu ya. Kalau yang bidang atas berarti EG, FH, dan seterusnya ya. Nah, lanjut. Yang penting sudah tahu yang mana. Sekarang diagonal ruang. Jadi kubus itu kan bangun ruang. Nah, punya diagonal dalam ruangnya. Nah, seperti yang digambar itu sudah ada perwakilan diagonal ruang, yaitu adalah DF. Ini diagonal ruang. Jadi kayak nyebrang ya. Dari titik sudut bawah menyeberang ke titik sudut atas. Ini ada 1, 2. Ada lagi nggak? Ini kan dari bawah sini, sudah. Dari bawah sini sudah. Sekarang dari A kemana? G. Ke G, betul. C berarti kemana? Ke E. Ke E. Berarti ada berapa? 4. 4, betul. Kalau saya tulis berarti DF, BH, kemudian AG, lalu CE. Nah, itu diagonal ruang ya, beda dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Lanjut, nah, kalau tadi diagonal bidang, sekarang bidang diagonal. Ya, berarti itu adalah sebuah bidang, suatu bidang ya, sudah bukan garis lagi tapi suatu bidang. Jadi, bangun ruang tersebut punya diagonal tapi bentuknya bidang. Nah, dalam hal ini satu contohnya adalah bidang. Ya, jadi dari AB ini ke G, ke H. Nah, ini. Nah, jadi itu salah satu bidang diagonal kubus. Ya, AB, GH. Berarti kalau lawannya kan berarti CD, ya, CD, CD kemana? EF, betul. CD, EF. Lagi. Sekarang dari sini, BC. BC kemana berarti? EH. BC. EH. BC, HE ya, menyebutkannya BC, HE. Ya, betul. Melingkar berarti BCHE. Kemudian lawannya BCHE, satunya berarti AD, D. A. G. ADHE, pinter. Sudahkah atau masih ada lagi? Maaf Bu, bukannya ADGH ya Bu ya? D. AD, GF. ADGH kan Bu? AD, sebentar. ADGF. ADGF. Iya, ADGF. sebentar. Terima kasih ya. Puji Tuhan masih diperhatikan ya.
AD, GF. Iya. Bentar. AD, GF. Nah, terus masih ada lagi nggak? Sudah, Bu. Sudah? Kalau ini A. Tadi kan dari rusuk-rusuk bawah juga ya. Nah, sekarang kalau AC gitu bisa nggak? AC kemana? AC, G, GE. GE. Betul, AC, GE. Iya. Ini kayak membelah kubus ya. ACGE berarti lawannya ACGE apa? DBHF. Iya, DPFH. betul. BDHF. Nah, ada lagi nggak ini? Atau sudah semua? EAGC. EAGC. EAGC berarti sama dengan ini ya. Oh EACG. iya. Iya. Berarti sudah semua. Sip. Terima kasih. Berarti ada 6 ya, anak-anak. Ada 6. Nah, sekarang udah tahu ya apa itu diagonal bidang, diagonal ruang, kemudian bidang diagonal. Ya, lanjut. Nah, sekarang masuk ke kedudukan titik garis dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Ada 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Ya, contohnya bagaimana? Nah, ini. Tentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap garis G. Ya, garisnya namanya garis G. Titik A terhadap garis G. Nah, A-nya kan berada di garis G ya, sudah kelihatan ya ini ya. Nah, berarti untuk yang pertama, titik A itu terletak pada garis G. Ya, ditambahi terletak pada gitu ya. Lanjut. Kalau titik B bagaimana? Ya, titik B sudah kelihatan kalau dia di luar garis G. Lalu titik C. Nah, titik C ternyata terletak. Loh, padahal itu garisnya hanya sampai segitu. Nah, seperti bidang tadi bahwa garis itu sebenarnya kumpulan titik-titik yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya ini bisa diperpanjang. Nah, sehingga titik C juga termasuk yang terletak pada garis G. Ya, terletak pada. Tadi alasannya apa? Karena garis G dapat diperpanjang. Gitu ya. Gampang ya, bisa ya? Oke. Nah, ya. Coba kalau Bu Jatuh punya kubus ABCDEFGH. Jika ditanyakan, tentukan titik sudut kubus. Tentukan titik sudut kubus yang berada yang terletak pada bidang alas kubus gitu. Berarti apa saja? Titik sudut kubus yang terletak pada bidang alas. Atau titik A, B, C, dan D ya. Kalau terletak pada garis AD, AD. A sama D. Kalau di A sama luar, D. ya, kalau di luar garis AG, berarti titik apa saja? D, C, E, F, G.
Iya, betul. Berarti selain huruf A dan G gitu ya. Berarti B, C, F, D, E, H gitu ya. Tapi menyebutkannya dipisah-pisah karena itu sebuah titik. Gampang? Lanjut. Nah, kedudukan titik terhadap bidang. Oh, tadi Bu Jatuh sudah menyebutkan. Ada dua juga. Titik terletak pada bidang dan titik di luar bidang. Nah, terlihat bahwa titik A, ya, titik A ini, titik A terletak pada bidang beta. Ini bacanya beta ya. Titik A terletak pada bidang beta. Sedangkan B ini di atasnya bidang, ya, maka titik B di luar bidang beta. Itu ya, masih gampang. Lanjut. Nah, sekarang kedudukan garis. Kita lihat. Jadi kalau garis berarti ada garis ke bidang. Ya, nanti untuk bidang ke bidang. Yang pertama, nah garis dengan garis. Kedudukannya yang pertama, dua garis itu sejajar. Ya, jadi jarak antar keduanya selalu sama. Itu yang disebut sejajar. Garis G dan H sejajar. Lanjut. Ada yang namanya dua garis yang berpotongan. Nah, coba di kubus ini. Kalau Bu Jatuh menyebutkan rusuk AB dengan GH, itu namanya apa? Kedudukannya. Sejajar. Sejajar. Betul. Kalau AB dengan BF? Berpotongan, Bu. Berpotongan. Kalau DH dengan BF apa? DH dengan BF. Sejajar. Betul. Kalau AG dengan CE? Berpotongan, betul. AG dan CE berpotongan. Bisa ya? Lanjut. Kedudukan garis, masih garis dengan garis. Ada 4 ya, ini yang ketiga. Dua garis yang berhimpit, jadi numpuk jadi satu. G dan H numpuk jadi satu. Nah, istilah baru untuk kedudukan garis dan garis, ada dua garis itu bersilangan. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau bersilangan, bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ya, bersilangan itu bukan terus nyilang seperti tanda silang, itu bukan ya. Tapi dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya untuk yang bersilangan. Misalkan AB dengan CG. Nah, ini bersilangan ini. Dia kan tidak sejajar dan tidak berpotongan. Itu ya. Lagi, misalkan apa lagi? Ini EH dengan BG. Nah, ini juga bersilangan. Ya, dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Ada lagi ini, misalkan saya punya ini EG dan BD. Ini juga bersilangan. Ya, jadi tahu ya perbedaan berpotongan dengan bersilangan. Bersilangan itu bukan terus nyilang ya. Bersilangan itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Paham ya, anak-anak?
Bu, berarti mereka Gimana? berarti mereka kayak jauh berjauhan gitu ya? Iya, berjauhan, tidak pernah bertemu, betul. Iya. Kalau bertemu, ya dua garis itu bertemu, itu kemungkinan bisa berimpit, bisa berpotongan. Itu ya. Tuh, Oke, kasih. lanjut. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3. Garis yang terletak pada bidang, ya, garis G ini ya terletak pada bidang beta. Kemudian garis yang sejajar bidang, garis G sejajar bidang beta. Nah, sejajar itu kemungkinannya bisa di atasnya bidang beta atau di bawahnya bidang beta. Ya, tapi bukan di sampingnya. Ya, maksudnya di samping itu misalkan saya punya garis H. Garis H-nya di sini. Ya, di sampingnya bidang beta. Nah, itu berarti sudah bukan sejajar lagi, tapi sudah terletak. Karena apa? Bidang beta itu bisa diperluas. Ya, jadi bidang beta yang digambar di screen ini itu hanya yang mewakili, tapi sebenarnya dia bisa diperluas. Gitu ya. Jadi untuk sejajar itu pengertiannya bahwa dia di atasnya bidang beta atau di bawahnya bidang beta. Itu ya. Oke, lanjut. Untuk kedudukan yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Ya, garis memotong atau menembus bidang. Ini contohnya. Jadi nembusnya boleh di sini, terus jadi nembus di sini gitu ya. Atau nembus di sini boleh. Tuh. Ya. Nah, contohnya, misalkan garis yang terletak pada bidang itu misalkan berarti rusuk AB itu terletak pada bidang apa saja. Ya, berarti terletak pada bidang ini AB ya. AB ini terletak pada bidang apa saja? Terletak pada bidang ABCD dan ABFE. Nah, gitu. Ya, bidang depan itu tegak. Sedangkan yang garis sejajar bidang, contohnya, ya, misalkan garis AE, ya, sejajar dengan bidang apa saja? Sejajar dengan bidang BCGF, ya, dan bidang CDHG yang belakang ini ya. Nah, jadi ada 2 bidang yang sejajar dengan garis atau rusuk AE. Nah, ini yang paling gampang, contoh untuk memotong atau menembus. Ya, misalkan saya punya ini. Berarti kalau EH itu ditembus sama siapa saja? Ya, berarti dia yang menembus EH adalah ABFE. Ini ya, dan ini dengan bidang belakang. Ini CDHG. Untuk terletak pada itu istilahnya juga boleh melalui ya, melalui juga bisa. Melalui garis melalui bidang. Itu juga bisa terletak pada sama pengertiannya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo, Nak? Bu. Iya. Apa agak kurang ngerti yang garis yang memotong atau menembus bidang. Oh, garis yang memotong atau menembus bidang. Oke.
memotong atau menembus bidang itu intinya garis itu akan punya titik persekutuan dengan bidang tersebut. Ya, ini memotong ini atau menembus. Nah, sudah sampai di bidang, gitu. Terus karena ini nggak kelihatan, nah ini tembusannya di bawah. Itu. Ini juga bisa nembus di sini. Nih, nembus ini juga. Nih ya. Jadi ini juga nembus. Ini nembus. Ini karena sudah sampai di bidang beta. Nah, ini sebenarnya ada garis putus-putusnya. Nah, ini kan yang kelihatan ini. Nah, itu menembus. Ya. Kalau melalui itu semua garisnya titik-titiknya, semua titik-titik pada garis itu terdapat pada bidangnya. Itu. Tapi kalau memotong atau menembus berarti ada satu titik persekutuan. Ya. Ketemu di satu titik kalau memotong atau menembus. Gitu. Sudah? Halo? Sudah ngerti atau belum? Oke, Bu. Iya, lanjut ya. Yang terakhir, kedudukan bidang. Bidang dengan bidang lain. Ada 3. 2 bidang yang berpotongan, ya, hampir sama dengan garis dan bidang ini. Yang ini. Ya, 2 bidang yang berimpit, jadi numpuk jadi satu. Kemudian 2 bidang yang sejajar. Sejajarnya itu atas bawah ya, bukan sebelah-sebelahan. Ya, jadi kalau misalkan ada bidang kok begini, bersebelahan, ini namanya 2 bidang yang berhimpit. Ya. Sejajar itu atas bawah. Jadi ini atas bawah. Tuh. Nah, contohnya 2 bidang yang sejajar itu apa? Bidang ABCD. Ini. Dengan bidang EFGH. Nah, itu berarti sejajar. Kalau yang berimpit, ya berarti dengan bidang ABCD itu sendiri ya. ABCD dengan ABCD itu berimpit. Kemudian 2 bidang yang berpotongan. Berarti kalau ABCD berpotongannya dengan 4 bidang yang tegak ya. Ada ABFE, ini depan. Ada BCGF, samping kanan. Ada bidang belakang, ini CDHG, belakang ya. Kemudian bidang samping ADHE ini. Nih. Itu penjelasan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang.